Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Rinofli Parapat, NIM 19136. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter dari konduktor. Baik, di sini yang akan saya jelaskan parameter konduktor dan pemilihan ukuran dari konduktor. Nah, jadi saya mulai menjelaskan. Sebelum menjelaskan tentang parameter dari konduktor dan bagaimana cara kita memilih konduktor, yang pertama itu kita membahas apa itu konduktor. Nah, konduktor itu adalah salah satu komponen untuk peralatan dan instalasi listrik yang berperan untuk menyalurkan arus dari satu bagian ke bagian yang lain, dan juga menghubungkan dari bagian yang dirancang bertegangan sama. Di mana dia bertegangan sama? Kenapa dia bertegangan sama? Agar tidak ada perbedaan tegangan yang menyebabkan adanya short. Jadi dia khusus untuk yang bertegangan sama. Nah, yang gambar pada layar ini adalah beberapa jenis-jenis dari konduktor. Oke, selanjutnya itu konduktor, parameter konduktor. Nah, suatu konduktor yang dialiri arus akan timbul panas akibat rugi-rugi daya. Nah, rugi-rugi daya itu adalah I R kuadrat, E kuadrat R, di mana panas ini akan membuat temperatur dari konduktor itu naik. Nah, apa efeknya? Ketika konduktor ini mengalami naik eh, temperaturnya, maka komponen-komponen di sekeliling dari konduktor ini juga akan mengalami kenaikan yang sama, dan ini bisa menyebabkan adanya kerugian atau lebih besar yang namanya ke misalnya lebih besar pembuangan daya yang terbuang. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah dari tadi yang namanya itu rugi-rugi daya ini, harus kontinu yang mengalir pada konduktor harus dibatasi hingga temperatur 75 derajat Celcius. Nah, jadi dia dibatasi 75 derajat Celcius. Nah, daya hantar arus. Arus tertinggi yang dapat dialirkan secara kontinu oleh suatu konduktor di mana arus tersebut tidak menimbulkan kenaikan temperatur konduktor lebih dari 75 derajat Celcius disebut daya hantar arus. Inilah tadi dia. Berapa dia arus yang bisa dilewati, ke si konduktor ini, agar si konduktor ini tidak mengalami rugi-rugi besar atau tidak panas sampai di temperaturnya lebih kecil sama dengan 75 derajat Celcius. Nah, dalam pemilihan suatu konduktor perlu diperhatikan agar arus kontinu akan dilihatkan tidak melebihi daya antar arus konduktor yang dipilih. Nah, jadi arus kontinu itu tidak melebihi daya antar arus yang dipilih pada konduktor. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya uh, dia lebih besar arus yang melewati konduktor daripada daya antar arus, maka yang terjadi adalah temperaturnya naik, bahkan konduktor itu bisa terbakar. Nah, ini adalah tabel KH atau kuat hantar arus, di mana kuat hantar arus ini dibagi berbeda-beda setiap jenisnya, jenis kabelnya, luas penampangnya, terus juga ditentukan dia berhenti tunggal atau berhenti dua atau berhenti dua atau tiga atau empat. Bukan hanya itu, dia juga ditentukan dia ada di tanah atau di udara. Nah, jadi banyak macamnya dan standar-standarnya yang harus dilihat untuk memilih dari konduktor itu. Nah, selanjutnya, jarak atau spasi antar konduktor ditetapkan sedemikian sehingga tidak terjadi peluahan sebagian atau partial discharge atau corona pada permukaan konduktor. Nah, kita tahu kalau misalnya HUTT atau hantaran udara tegangan tinggi itu biasanya adalah berbentuk kabel telanjang, di mana konduktor itu yang mengisolasi konduktor antara fasa ke fasa itu adalah udara. Nah,
Jadi, untuk itu kuat medan elektrik pada permukaan konduktor itu perlu diketahui di mana kuat medan elektrik tertinggi yang harus ditemukan harus lebih rendah dari kekuatan elektrik bahan isolasi utamanya. Nah, kalau dia punya isolasi kayak PVC atau karet, nah itu dia harus lebih rendah kekuatan medan elektrik tertingginya harus lebih rendah daripada kekuatan dielektrik dari bahan isolasinya. Kalau enggak dia bisa terjadi tegangan tembus. Nah, kalau dia HUTT, dia di udara, nah jadi kita kuat medan elektriknya ini harus lebih rendah daripada kuat tembus tegangan di udara sekitarnya. Nah, untuk mencari kuat medan elektrik tertinggi ini bisa dilihat pada persamaan 3.1 di mana eh, faktor koreksi dikali dengan tegangan dibagi dengan jumlah berkas dikali dengan jari-jari luar konduktor len akar akar pangkat 3 dari eh, jarak antar konduktor fasa per jari-jari ekuivalen konduktor. Nah, untuk itu konduktor tunggal RE jari-jari ekuivalennya itu sama dengan jari-jari konduktor luar atau RK. Nah, kenapa? Karena untuk konduktor ini dia dihitung dengan rumus RE sama dengan N akar RKS1 atau untuk dia sesuai dengan N-nya berapa, berkasnya ada berapa. Nah, jadi R RKS1, RKS2, RKS3 gitu. Nah, jadi untuk nilai KB atau koreksinya itu bergantung pada jumlah berkas konduktor per fasa. Bisa dilihat dari tabel. Nah, jadi kita juga bisa lihat pada gambar yang ini. Pada gambar ini bisa kita lihat kalau misalnya pada gambar ini bisa kita lihat kalau di sini ya, ini adalah berkasnya itu berkas. Dia ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini dia ada 3, 1, 2, 3. Gitu. Nah, lalu bukan kuat medan dielektrik saja, tapi juga jarak antar konduktor pada jaringan hantaran udara selain dibatasi dengan medan tertinggi yang diizinkan, seperti yang tadi dijelaskan, medan tertingginya dibatasi juga oleh jarak ayun konduktor jika ditiup angin. Nah, tadi kita bilang kalau dia bisa tegangan tembus dia. Kalau misalnya dia terlalu dekat, maka dia bisa terjadi yang namanya eh, terlalu dekat dia akan terjadi yang busur api. Ini yang menyebabkan tadi namanya corona. Nah, terus jarak diameter konduktor, lalu berat jenis konduktor, lendutan, dan jarak penentangan. Nah, konduktor yang lebih ringan, spasinya harus lebih besar daripada jarak konduktor yang lebih berat. Nah, kalau yang biasa kita pakai bahan dasar konduktor itu ada biasanya aluminium ataupun tembaga. Nah, kalau dia aluminium ini dia itu lebih ringan daripada tembaga. Jadi ini harus dia jaraknya lebih jauh karena ketika dia lebih ringan, otomatis dia lebih gampang ditiup angin dan bisa terjadi potensi lebih besar untuk berdekatan dan menimbulkan namanya percikan api. Dan ini berbahaya. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan konduktor adalah resistansinya, kekuatan mekanisnya. Yang pertama resistansinya. Kenapa resistansinya itu? Karena resistansi ini berhubungan dengan drop voltage dan juga berhubungan dengan rugi-rugi daya. Nah, untuk kekuatan mekanisnya, kita juga harus memilih dari ke konduktor ini
yang dia itu yang kuat dan tahan, memiliki ketahanan yang kuat dalam proses kerjanya. Nah, lalu ada juga jari-jari geometris rata-rata atau GMR dan diameter luar. Untuk GMR dan diameter luar ini berpengaruh terhadap reaktansi induktif dan kapasitif konduktor. Nah, untuk jaringan hantaran udara, tiga fase yang transposisi yang jari-jari geometris rata-rata konduktornya sama dengan GMR meter, panjang konduktornya sama dengan L kilometer, dan frekuensi tegangannya sama dengan F Hertz. Maka nilai resistansinya dapat dihitung dengan rumus yang seperti bawah ini. Pada 3.3 itu reaktansi induktif, dan pada 3.4 itu reaktansi kapasitif. Next, untuk pemilihan ukuran konduktor. Nah, pemilihan ukuran konduktor ini dibagi dua. Ada dari segi ekonomis dan juga dari segi teknis. Nah, yang pertama yang dibahas itu adalah dari segi ekonomis. Menurut Kelvin, biaya tahunan penyaluran itu adalah dihitung dengan biaya tahunan 3 kali harga energi terbuang dikali dengan harga energi terbuang dikali dengan rugi-rugi daya dibagi 1000 ditambah harga konduktor per kilogram dikali bunga tahunan dikali dengan berat semua konduktor per meter dibagi 100. Nah, biaya minimum yang diperoleh jika harga tahunan energi terbuang sama dengan bunga dari bagian modal yang dipertimbangkan sebanding dengan berat konduktor, yaitu 3 dikali harga terbuang dikali dengan rugi-rugi daya per 10 sama dengan HK ini tadi harga konduktor dikali dengan bunga tahunan dikali dengan berat konduktor per meter. Nah, untuk resistansi yang disebut adalah rho L per A, maka dituliskan rumusnya itu dapat dituliskan 3HEI kuadrat per 10A sama dengan HKB BUAM. Nah, diperoleh ukuran konduktor yang ekonomis dia luas penampangnya adalah A sama dengan akar 3HEI kuadrat rho per 10 HKBUM. Nah, di mana A itu luas penampang konduktor, rho itu resistivitas konduktor, dan M itu kerapatan konduktor. Nah, kalau dilihat dari segi ekonomis, ternyata segi ekonomis itu nggak cukup untuk memilih yang namanya konduktor. Kenapa? Karena ketika kita melihat cuma dari segi ekonomis, kita akan menemukan cost atau menemukan harga, sehingga ini berpengaruh pada yang namanya kualitas dari konduktor tersebut. Nah, untuk itu ada pun pada slide ini dibahas tentang ditinjau dari segi teknis. Nah, ada 3 syarat untuk konduktor bisa memenuhi syarat atau tidak, dia bisa dipakai dan memenuhi syarat dari segi teknis. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu rugi-rugi daya, I kuadrat R tadi, yang terjadi pada konduktor tidak melebihi nilai yang diizinkan. Nah, apa itu rugi-rugi daya? Rugi-rugi daya itu adalah daya yang terbuang pada saat penyaluran energi dari pembangkit ke konsumen. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, misalkan yang dihasilkan itu adalah 100 megawatt. Nah, 100 megawatt ditransmisikan sampai ke konsumen. Nah, biasanya nggak full dia sampai di sini tetap di 100 megawatt. Nah, dia pasti ada daya-daya yang terbuang akibat yang tadi namanya resistansi. Nah, itu pada konduktor tidak melebihi nilai yang diizinkan. Nah, menurut PLN,
nilai yang diizinkan itu sekitar untuk rugi-rugi daya itu sekitar 10%. Nah, jadi maksimal kalau misalnya di 100 megawatt, maka di sini harus 90 megawatt minimal. Maksud saya minimal 90 megawatt. Rugi-rugi daya itu terbuang maksimal 10%. Nah, kenapa dibatasi agar kecil? Karena kalau dia rugi-rugi dayanya besar, yang paling dirugikan adalah penghasil energi atau PLN sendiri. Karena dia menghasilkan 100 megawatt, tapi yang bisa dijualnya itu mungkin hanya 90 megawatt gitu. Jadi di press untuk lebih kecil dia rugi-rugi dayanya. Nah, yang kedua, untuk memilih konduktor dari segi teknis, yang kedua itu kita harus memperhatikan yang namanya drop voltage atau jatuh tegangan. Pada konduktor ini tidak melebihi nilai yang diizinkan. Nah, untuk jatuh tegangan yang diizinkan itu adalah 5% dari PLN. Jadi jatuh tegangan ini berpengaruh sama konsumen. Kenapa demikian? Karena ketika dia tidak memenuhi dari standar ya, maka konsumen akan mengalami kerugian, yaitu alat-alat elektronik itu bisa tidak bekerja secara maksimum atau bisa lama-lama menyebabkan yang namanya kerusakan. Nah, yang ketiga itu dari segi teknis itu adalah ketika beroperasi tidak terjadi corona di permukaan konduktor. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini adalah gambar dari konduktor, dan itu adalah isolator piring. Ya, kita bisa lihat kalau dia kuat medan elektrik dari si konduktor ini lebih besar daripada tegangan tembus udara sekitarnya. Itu makanya bisa kita lihat adanya tegangan tembus dari medan atau permukaan si konduktor itu. Ini juga berpengaruh ke rugi-rugi daya dan jatuh tegangannya. Dan ini bisa menyebabkan yang namanya short circuit atau bisa menyebabkan kebakaran. Oke, selanjutnya catatan. Di sini saya akan memberi catatan di mana yang pertama itu resistansi konduktor berpengaruh terhadap rugi-rugi daya dan jatuh tegangan atau voltage drop pada konduktor. Nah, di mana semakin besar resistansi suatu konduktor, semakin besar rugi-rugi daya dan jatuh tegangan pada konduktor. Nah, jadi rugi-rugi daya dan jatuh konduktor ini dia sejalan atau sebanding. Nah, lalu yang kedua apa? Jarak atau spasi antar konduktor diterapkan sedemikian sehingga tidak terjadi peluang sebagian atau corona pada permukaan konduktor. Nah, ini terutama dia pada hantaran udara tegangan tinggi, spasi antar konduktor. Bukan cuma itu. Jadi ketika dia kuat medannya ini, dia berpengaruh. Kuat medannya ini berpengaruh pada jarak ini berpengaruh pada kuat medan tembus si udara itu. Oke. Lalu selanjutnya ini adalah rangkaian ekuivalen transmisi, di mana bisa kita lihat pada transmisi ini FVSN itu sebagai tegangan sumber netral, tegangan sumber, di mana untuk ini VRN tegangan ujung pengirim. Sini ada resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Terlihat bahwa arus yang mengalir pada konduktor transmisi adalah IK. Jadi pada konduktor itu mengalir IK. Nah, ini arus IK ini dapat dihitung dengan persamaan daya dibagi yang akar 3 dikali VR, tegangan pada ujung, dikali cos P, faktor daya.
Nah, artinya konduktor harus mampu mengalirkan arus sebesar IK. Jadi konduktor itu harus mampu mengalirkan arus sebesar IK. Nah, maka daya hantar arus konduktor yang terpilih harus lebih besar daripada IK. Dan harus lebih besar daripada arus yang mengalir, arus transmisi yang mengalir pada konduktor, arus konduktor. Di sini diingatkan lagi kalau dia harus lebih besar daya hantarnya itu, karena kalau dia lebih kecil bisa terbakar atau bisa temperaturnya itu melebihi dari 75 derajat Celcius tadi. Nah, menurut diagram fasor gambar 2.3b, arus konduktor lebih kecil dari arus beban. Ya, bisa kita lihat, kalau arus konduktor, lihat arus konduktor ini lebih kecil daripada arus beban. Nah, tetapi di dalam perencanaannya, ini arus konduktor dan arus beban ini dianggap sama. Kenapa? Karena bisa untuk arus konduktor lebih kecil daripada arus beban. Nah, jadi dipakai dia yang arus beban supaya konduktor yang dipilih itu di up lebih tinggi spesifikasinya daripada untuk yang standar untuk arus konduktor. Mengapa demikian? Karena untuk mengurangi yang namanya terjadinya risiko dari yang tadi daya hantar arusnya lebih kecil, dan bisa jadi pada saat pemasangan atau pada saat pengoperasian arus IK ini arus yang mengalir pada konduktor ini terjadi kenaikan. Nah, itu diantisipasi dengan cara seperti ini. Nah, lalu jika rugi-rugi tegangan pada transmisi adalah delta P, maka resistansi konduktor maksimal adalah R sama dengan delta P per 3 IK arus konduktor kuadrat. Nah, jika PB yang besar, di mana itu besar beban yang diramalkan pada ujung penerima transmisi, dan VR itu adalah tegangan fasa-fasa ujung penerima, cos P itu faktor daya beban, maka arus pada konduktor transmisi bisa dirumuskan seperti persamaan berikut, yaitu IK ekuivalen IB sama dengan IB itu sama dengan PB per akar 3 VR cos P. Nah, jika panjang transmisi dalam kilometer, maka resistansi dari konduktor per kilometernya itu adalah R aksen sama dengan R per L. Nah, di sini pada lampiran 1 diberikan tabel yang memuat jenis, ukuran, dan karakteristik dari konduktor tembaga dan aluminium. Nah, pada tabel ini ada yang saya ambil ini, saya cuplik, itu ada karakteristik konduktor tembaga 97,3 di dalam satuan SI. Nah, pada tabel yang ini dapat kita cari konduktor yang resistansi per kilometer pada temperatur kerja. Nah, itu bisa kita lihat di sini, resistansi pada 50 derajat Celcius per 50 Hz. Nah, temperatur kerja lebih kecil atau sama dengan R aksen tadi. R aksen tadi itu adalah resistansi per kilometernya. Jadi ini harus lebih kecil. Di mana fungsinya adalah untuk mengurangi yang rugi-rugi daya, untuk mengurangi drop voltage. Nah, lalu dan mampu mengalirkan arus konduktor, arus IK. Nah, mampu mengalirkan arus ini dia membutuhkan apa? Daya hantar arus. Jadi daya hantar arus ini harus lebih besar daripada IK-nya, konduktor. Nah, kalau tadi dikatakan IK-nya ini pada perencanaan ini disamakan dengan arus beban, maka daya hantar arus ini lebih tinggi daripada arus beban. Nah, jika resistansi konduktor terpilih adalah RK aksen ohm per meter, maka resistansi konduktor yang dipilih adalah RK sama dengan RK aksen dikali L untuk mencari RK. Atau
resistansi konduktor. Nah, jadi tadi pada syarat yang dua tadi, resistansi sudah kita cari. Resistansi itu sudah kita cari. Nah, selanjutnya nilai arus pada tegangan jika transmisi menggunakan konduktor yang dipilih dapat dihitung. Jika tegangan fasa ke netral ujung penerima atau VRN, maka arus kapasitansi pada ujung penerima adalah arus kapasitansi fasa ke netral pada ujung dibagi 2 kali reaktansi kapasitif. Lalu arus pada konduktor transmisi ini menjadi IK sama dengan akar IB cos P kuadrat plus IB sin P kurang C kuadrat. Ini adalah penjumlahan rumus penjumlahan fasor, di mana kita bisa lihat IK di sini. IK sama dengan akar dari IB cos P. Nah, jadi kita bisa lihat IB cos karena dia terletak di sini. Maka dia cos, dia ada di samping, maka dia cos P kuadrat ditambah IB sin. Jadi ditambah ini. Jadi kita mau cari itu IK, ini tambah ini. Jadi IB sin Q kurang IC karena dia berlawanan. IC-nya berlawanan kuadrat. Nah, lalu sudut fasa. Sudut fasa atau konduktor transmisi adalah alfa sama dengan arcus tangen. Nah, jadi sudutnya itu adalah arcus tangen dari ini dibagi dengan ini. IB sin Q sin P per kurang IC per IB cos P. Nah, lalu tegangan ujung pada pengirim fasa ke netral dapat dihitung dengan persamaan berikut. VSN kuadrat sama dengan VRN ini dikali dengan cos 0. Ketika cos 0 itu adalah 1, maka VRN aja ditambah dengan IKRK. Itu IKRK itu cos dikali dengan cos alfa. IKRK cos alfa dikali ditambah dengan IKXL. Nah, IKXL ini dia di depan sudut sin alfa, lalu ditambah dengan merepresentasikan dari sudut ini, maka IKXL cos alfa ini kan cos alfa karena ini sampingnya, lalu dikurang dengan depannya itu karena dia berlawanan IKRK sin alfa kuadrat. Nah, lalu selanjutnya dengan demikian dapat dihitung jatuh tegangan pada konduktor yang dipilih, yaitu delta V sama dengan VSN atau tegangan fasa ke netral pada pengirim dikurang dengan VRN atau tegangan fasa ke netral pada ujung penerima dibagi dengan VSN dikali 100%. Jika delta V atau drop voltage jatuh tegangan lebih besar daripada jatuh tegangan yang diizinkan, di mana di sini jatuh tegangan yang diizinkan itu hanya 5%, maka prosedur perhitungan di atas harus diulang kembali dengan mempergunakan konduktor yang ukurannya lebih besar. Dari pilihan pertama sampai diperoleh delta V sama lebih kecil sama dengan delta V yang diizinkan. Baik, demikian dari presentasi saya, Pak.
Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.